Bahasa Inggris bab 10 kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? I'm fine, thank you. Let's start our lesson today. Mari kita dimulai together. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustadz Azmil. Kita akan belajar bab 10. Bab 10 tentang apa Ustadz? Tentang whaler. Oke. Sambil melihat videonya Ustadz ini, kita sambil anak-anak di rumah sambil dibuka bukunya ya, bab 10. Oke. Slide berikut. Weather itu artinya adalah cuaca. Kalau pada saat ini cuacanya hujan. Nah, hujan bahasa Inggrisnya apa? Raining. Sama dengan hujan. Raining, hujan. Sunny, panas. Sunny, panas. Snowy, salju. Snowy, salju. Ada yang sudah pernah lihat salju? Saya Ustadz, saya sudah pernah lihat salju. Di mana? Di TV. Wah, boleh nggak apa-apa. Di gambar, di Elsa juga ada salju. Nah, seperti itulah bentuknya salju ya. Oke, selanjutnya stormy, badai. Nah, biasanya ini ada di daerah Amerika Serikat sana sering terjadi badai. Seperti itu ya. Stormy, badai. Oke, nah itu tentang weather. Apakah pelajarnya sudah selesai Ustadz? Nah, belum. Weather tentang cuaca itu berbagai macam cuaca. Nah, terus kemudian we are going to discuss about, kita hari ini akan belajar tentang should. Ulangi setelah Ustadz. Should. Apa itu Ustadz? Should. Should itu adalah modal. Apa modal yang digunakan untuk berbisnis? Bukan. Modal yang ada di dalam formula di dalam bahasa Inggris ya. Formula yang ada di dalam bahasa Inggris. Nah, nanti kalau sudah masuk di kelas nanti Ustaz jelaskan lebih lanjut. Oke. Yang penting kita tahu dulu should itu penggunaannya bagaimana ya. Okay, we use should for giving advice. We use should for giving advice. Apa maksudnya Ustadz? Advice itu sama dengan saran. Jadi kita menggunakan kata should itu untuk mengungkapkan atau untuk memerintahkan seseorang. Nah, lebih tepatnya kita menyarankan kepada seseorang, saran. Contohnya, nih. It is sunny today. Hari ini adalah hari yang cerah atau panas. Susan goes to the beach. Susan pergi ke pantai. She should wear sunglasses. She should not forget to use sunblock. She should wear sunglasses. Itu maksudnya apa? She, dia, Susan, should wear sunglasses. Harusnya memakai kacamata pelindung kacamata pelindung matahari. Nah, itu adalah saran, advice. Should itu sama dengan advice. Kalau tidak dikerjakan ya tidak apa-apa karena hanya saran. She should not forget to use sunblock. She should not itu should not berarti tidak harus, atau she should not seharusnya dia tidak lupa untuk menggunakan sunblock. Sunblock itu semacam hand body lotion ya, hand body lotion untuk menanggulangi sinar matahari itu. Nah, should berarti artinya adalah saran. Oke, selanjutnya ada tabel. Ini bisa dilihat di halaman 78, ada di halaman 78. Oke. Subjek, should, verb 1 dan diakhiri dengan objek. I should go home now. Saya harusnya pergi ke
rumah sekarang, atau saya pergi ke rumah, atau saya pulang sekarang. I should go home now. He should shovel the snow. They should work faster. Seperti itu. Should berarti apa itu namanya, saran. Saran. Tapi apa artinya? Artinya bukan saran, tapi harusnya, seharusnya. Terus yang bawahnya subject should not. Should not itu berarti kan tidak harus, ya. She should not come late. Tidak seharusnya. Nah, dia perempuan datang terlambat. She should not. Ustaz, berarti kalau she itu harus pakai should not, ada notnya? Tidak. I juga boleh. I pakai should not, he should not, they should not. Should not yang bawah itu cuma contoh. Jadi semuanya subjek I, you, we, they, he, she, it atau nama orang itu pakainya should, ya should. Sama, tidak ada pengecualian. Oke. Bisa paham ya dari sini ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan belajar tentang have to and has to. Nah, ini juga sama modal. Sama-sama modelnya dari apa? Dari formula bahasa Inggris. Tadi yang pertama should. Nah, kita akan belajar have to atau has to. Nah, have to atau has to ini kegunaannya sama dengan should. Nah, we use have to atau has to for expressing obligation. Have to sama has to itu artinya sama. Oke, artinya have to sama has to itu sama. Artinya juga harus, sama dengan should. Bedanya apa? Kalau should tadi seperti saran, oke. Kalau have to sama has to itu obligation. Something must be done. Berarti harus dilakukan. Berarti bisa dikatakan have to atau has to itu adalah kewajiban, wajib. Berarti harus dilaksanakan. Kalau saran kan tidak. Kalau should tadi, ya. Oke. I have to use, nah contohnya ya, I have to use a raincoat in the rain. Saya harus memakai jas hujan ketika hujan datang. Nah, saya harus memakai, kalau tidak memakai nanti ya basah. Kalau basah sakit, makanya itu wajib. Nah, harusnya itu bermakna wajib. Kalau should tadi tidak wajib, hanya saran saja. Seperti itu. We have to do our homework. Kita harus mengerjakan tugas. Nah, itu juga wajib. We have to. Nah, perhatikan di contohnya itu kalau I sama we pakai have to. Kenapa kalau he sama she pakai has to? Ya memang seperti itu. Nah, ini untuk pengecualian. Jadi I, you, we, they itu pakainya have to. Ini sudah ada di semester ganjil kemarin ya. Coba dilihat videonya Ustaz. Di semester ganjil kemarin ada pakainya have, has. Siapa yang pakai have? Siapa yang pakai has? Jadi she has, he has, it has, sama nama orang juga pakainya has. So mama Rina has to wear a hat. Seperti itu. Jadi nama orang pakainya has to. Oke. Kita lihat tabel ini ada di halaman 80, page 80. Coba dilihat. Oke, subject have to atau has to, verb 1 terus object. I have to go home now. I have to go home now. Saya harus pulang sekarang. Itu harus wajib, harus pulang sekarang. Soalnya mau sekolah madrasah sama mama, saya harus pulang sekarang karena saya harus sekolah di madrasah atau saya harus ngaji. Berarti itu suatu keharusan. Pakainya have to atau has to. Nah, contohnya pakai has. Fahri has to wear a hat. Nah, has to berarti sama maknanya dengan have to, cuma penggunaannya saja yang berbeda. Oke. Nah, sekarang kesimpulan pelajaran hari ini adalah should dan have to atau has to itu sama-sama perintah, ya, sama perintah.
Perbedaannya apa Ustaz? Should itu saran, sedangkan have to atau has to itu wajib. Sekali lagi contohnya seperti ini, mudah ya. You should go home now. Kamu harus pulang sekarang. Soalnya kenapa? Soalnya sudah jam 9 malam. Oke, itu kamu harus pulang sekarang itu pakainya should itu saran. Tapi kalau nanti sudah pakai have to, you have to go home now. Kamu harus pulang sekarang. Kenapa? Karena sudah jam 12 malam. Sudah tengah malam, jadi harus pulang, wajib pulang. Nah, makanya you have to go home now. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini tentang bab 10, babnya weather, tentang penggunaan modal should, have to atau has to. Nah, anak kalau belum paham atau kesulitan untuk mencari arti, bisa lihat di dictionary atau kamus, atau bisa lihat di mini dictionary, ada di buku page 84. Terus kalau masih kesulitan lagi, bisa lihat atau dicek di Google terjemahan. Kalau ada yang belum paham, boleh langsung tanya ke Ustadz Asmil. Boleh via chat ya. Oke. So thank you so much for your attendance. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, memakai masker dan sesering mungkin untuk cuci tangan. So thank you so much. Let's close album today by reciting Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.